Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Jumat tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2024 Masehi. Bertindak sebagai khotib sekaligus imam adalah Ustaz Muhammad Zulfi MPDI dari Malang. Sedangkan untuk muadzin Saudara Suryadi, kami ingatkan pada adik-adik nanti setelah khotib naik ke mimbar, mohon untuk tidak berbicara atau diam. Waktu telah masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa
wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Faqala Allah aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'id khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, mari kita selalu memanjatkan rasa syukur kita, puja dan puji kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang kita miliki saat ini. Nikmat sehat, sempat dan kuat inilah sebagai salah satu motivasi kita, sebagai cara atau tariqah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para jamaah sekalian, apa yang sudah kita hadapkan untuk Allah, jiwa, raga, pikiran, tenaga kita ini, mudah-mudahan dengan sisa-sisa tenaga yang kita miliki ini, sisa-sisa umur yang kita punya ini pula, kesehatan yang kita miliki ini pula, di hari yang penuh berkah ini, di Jumat yang penuh barokah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan kita, termasuk hajat kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak memberikan pesan, wasiat, bahkan warisan untuk peradaban dunia, kehidupan di dunia sekarang ini. Maka yang terpenting warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab suci Al-Quran, di mana para jamaah sekalian, selama kita itu berpegang teguh kepada Al-Quran, mendalami Al-Quran, menelaah Al-Quran, dan itu bacaan yang pertama yang utama pula, maka insya Allah para jamaah sekalian, di zaman sekarang ini, di zaman yang penuh dengan digitalisasi, di zaman yang penuh dengan perubahan-perubahan, selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu akan mendapatkan hidayah. Bahkan nanti di akhirat nanti mudah-mudahan mendapatkan perlindungan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW untuk tingkat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua kalinya, selain nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat,
Tapi tidak kalah pentingnya dan kita perlu menyadari bahwa Allah memberikan kita hari ini jam ini sebagai orang Islam. Masih kuat kita akui agama Islam adalah agama satu-satunya yang patut kita pegang. Kemudian kita tingkatkan tidak hanya Islam, karena tidak semua orang Islam itu diberi hidayah oleh Allah yang bernama iman. Sekali lagi, tidak semua orang yang beragama Islam itu diberi hidayah Allah yang bernama iman. Contohnya apa para jamaah sekalian? Banyak kita mengaku Islam, tidak hanya kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita mengaku Islam. Ketika ada panggilan sholat Jumat seperti ini, panggilan sholat Jumat seperti ini, berapa banyak yang beragama Islam, yang mengaku Muslim, berKTP Islam untuk berduyun-duyun ke rumah Allah dan melaksanakan sholat Jumat. Ini contoh kecil saja. Padahal para jamaah sekalian, kalau panjenengan buka di dalam Al-Quran itu, kadang Allah itu memanggil kepada hambanya itu dengan sebutan Ya Ayyuhan Nas. Kalau Allah menyebut dengan Ya Ayyuhan Nas, itu berarti manusia semuanya disebut, gak pandang bulu apakah yang Islam, non-Islam, yang kafir, yang musyrik, yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya disebut manusia. Dan itu Allah menunjukkan kedekatannya kepada manusia, bahwa manusia itu akan diberikan kasih sayang. Itulah yang dinamakan Rahman dan Rahim. Semua dikasih oleh Allah, gak peduli agama lain. Apa buktinya? Dikasih nafas, dikasih pekerjaan, dikasih kesehatan, dikasih untuk melakukan bagaimana mencari jati dirinya. Maka dipermudah oleh Allah dengan diberikan fasilitas-fasilitas kenikmatan oleh Allah, dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Allah itu diberikan kepada manusia. Itu manusia. Tetapi para jamaah sekalian, kalau di dalam Al-Quran lagi, kadang Allah itu menyebut dengan sebutan berbagai macam kondisi. Ada ya Bani Adam, itu berarti anak keturunan Bani Adam. Ada lagi khusus ya Bani Israel, itu difokuskan kepada Bani Israel. Biasanya panjenengan kalau buka di dalam Al-Quran, kalau Allah memanggil dengan ya Bani Israel, itu mesti diingatkan oleh Allah, pasti diingatkan. Contoh, ya Bani Israel guru, kan? Hei Bani Israel, bahasa mana itu wong sing paling mokong Bani Israel. Paling banyak diingat, ya Bani Israel guru. Hei Bani Israel, ingatlah nikmat Allah ya alaikum. Aku ini sudah memberikan nikmat begitu banyak. Tidak hanya nikmat fasilitas, tidak hanya nikmat kepandaian, kepintaran, tidak hanya nikmat mereka itu kecerdasan, tetapi Allah memberikan Bani Israel itu diberikan para nabi semuanya. Hampir semua para nabi itu adalah dari keturunan Bani Israel. Begitu perkembangan para nabi, tidak pernah dipercaya, bahkan dibunuh, bahkan dibully. Dikasih nabi yang begitu banyak itu dan patuh kepada perintah Allah. Makanya ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, atau ya Bani Israil dzkuru nikmatallahi alaikum, dan macam sebagainya. Para jamaah sekalian, ada lagi ketika Allah memanggil ya ayyuhal kafir, khusus orang kafir. Kalau Allah sudah memanggil orang kafir dari ancaman, berarti mereka itu sudah lepas dari manusia yang normal. Jadi banyak sekali panggilan itu. Tetapi para jamaah sekalian, ketika Allah memanggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ini berarti kasih sayang Allah. Jadi orang Islam itu pasti akan ditingkatkan kualitas keislamannya itu menjadi iman. Dan orang itu kalau diingat
diingatkan oleh Allah, orang yang beriman, mereka itu akan semakin tambah imannya, bukan semakin turun imannya. Walaupun manusia itu, para jamaah, manusia itu kadang-kadang imannya itu naik, kadang imannya turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman manusia itu wajar dan normal, kadang naik, kadang turun, kadang sergap, kadang rajin. Kadang dia itu segera masuk sop yang paling depan, kadang dia itu agak malas-malas sedikit. Wajar manusia. Maka diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ketika sholat Jumat ini, yang diingatkan itu bukan ya ayyuhan nas, bukan ya Bani Israel, bukan ya Bani Adam, bukan ya ayyuhal kafirun, tetapi Allah memberikan pahala yang begitu luar biasa hanya orang yang beriman. Buktinya surat Al-Jumu'ah itu 9:10. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila dipanggil, diseru, nada yunadi, itu memanggil, diundang, bahasa kerennya undangan. Nada itu undangan kata dasarnya. Hai orang-orang yang beriman semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati, ketika satu minggu sekali diundang oleh Allah sholat Jumat, apa jawabannya orang beriman? Fas'au ila dzikrillah, maka bercepat-cepatlah. Itu kalau beriman. Makanya Islam itu belum tentu dia itu beriman. Banyak orang Islam sekarang itu yang nongkrong di jalan, yang masih ada di warung, yang masih di perjalanan Islam, tapi belum dikasih hidayah oleh yang bernama iman. Maka para jamaah sekalian hadir di sini, insya Allah panjenengan semua termasuk panggil atau dan menjadi orang yang beriman dan akan diberikan surga secara sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, kalau nggak ada iman nggak mungkin panjenengan di sini. Kenapa? Fas'au ila dzikrillah, segera untuk memenuhi panggilan Allah. Bahkan urusan dunia seluruh tinggalkan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bai' itu artinya perdagangan, bisnis. Al-bai' buyo jamaknya. Itu urusan bisnis, urusan perduniaan. Itu baik. Yang di pasar, di kantor, yang travel, yang di rumah tangga, urusan dunia, ayo tinggalkan itu semuanya. Hanya berapa menit kita ini untuk mengkomunikasikan diri kita, evaluasi diri kita hanya kepada untuk sholat Jumat. Astagfirullah, dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik daripada mereka yang masih nongkrong di jalan, masih ada kendaraan. Maka bersyukurlah para jamaah sekalian ketika Allah memberikan sentuhan-sentuhan iman itu. Maka puncak daripada keimanan itu kita akan dijadikan oleh menjadi takwa. Jadi Islam dulu, Islam meningkat menjadi iman, iman derajat yang paling tinggi adalah takwa. Karena takwa adalah posisi yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia bukan keturunan apa, B, C, enggak. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena keturunan, bukan karena hartanya, tapi inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling takwa. Maka kalau kita sudah jauh dari takwa, dari keimanan tersebut, kita akan menjadi orang yang sombong. Karena pada dasarnya para jamaah, manusia itu sebenarnya di dalam dirinya itu ada sifat namanya penyakit sombong. Gak percaya? Bukan surat Al-Alaq. Innal insana layatgha. Buktinya Allah mengingatkan di situ. Sesungguhnya manusia itu semuanya, makanya manusia. Dan manusia kan bermacam-macam tadi. Ada manusia kafir, ada manusia mukmin, musyrik. Tapi disayang oleh Allah adalah manusia yang beriman. Manusia keseluruhan. Sesungguhnya keseluruhan manusia itu innal insana layatgha. Kenapa demikian? Ar-ra'ahu istaghna. Mereka selalu menyombongkan diri, memperlihatkan hartanya. Maka kalau kita kaji panjenengan buka rujukan dalam kitab Ihya Ulumuddin nanti banyak dibaca di YouTube itu. Atau mungkin sekarang belajar enggak sulit kok sekarang.
buka dalam kitab Ihya Ulumuddin nanti karangan Imam Al-Ghazali itu ada bab namanya bab kenapa sih orang itu jadi sombong. Imannya semakin melemah dan penyebabnya apa menurut Imam Al-Ghazali? Yang pertama ya, bab kesombongan itu orang itu sombong yang pertama adalah ziyadatul mal. Wong sombong itu gara-gara punya harta, punya kekayaan. Apalagi dulu tidak pernah uang banyak, pernah punya uang banyak. Begitu uang banyak, lupa. Tahu korun, tahu salaba, tahu alkomah, semua itu sebenarnya ingin mendapatkan apa? Harta yang banyak. Karena demi untuk kepentingan nafsunya. Punya harta banyak, akhirnya lupa. Undangan harta nggak pernah langsung dilaksanakan. Harta itu menyebabkan orang itu jadi sombong. Bahkan tidak hanya itu para Jawa, gara-gara punya harta banyak menyebabkan perpecahan antar saudara, rebutan warisan, harta. Pura-pura gak kenal dengan saudaranya karena ingin menguasai harta. Yang pertama. Yang kedua, kenapa orang sombong? Menurut Imam Al-Ghazali, ziyadatul mansub. Orang sombong itu gara-gara dia mendapatkan kedudukan atau jabatan. Sekarang kan banyak sekarang mendapatkan jabatan, apalagi pemerintahan baru ini banyak pos A, pos B yang sudah mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan. Lihat saja mereka, kalau mereka tidak tahu asal usulnya dari mana asalnya sombong, yaitu ciri-ciri manusia tidak beriman. Gara-gara mendapat jabatan, kedudukan, yang dulu urusan sudah jadi sulit, yang dulu kenal dengan saudara tidak kenal. Kenapa? Justru kita itu kalau dikasih amanah oleh Allah, jabatan, posisi, itu permudahkan orang. Jangan persulit, jangan gengsi. Karena disitulah pahala yang paling besar. Salah satunya adalah orang dikasih jabatan itu punya amanah yang kuat, yaitu pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil itu adalah salah satu nanti di hari kiamat akan dimudahkan masuk surga. Enak kalau jabatan itu enak, asal dia itu adil. Ya kalau cocok jadi menteri, ya jadi ketua Tamera misalnya. Bagaimana mengkondisikan masjid ini jadi aman, tentram, nyaman, tidak memilih A, memilih B. Kalau jamaahnya dari berbagai macam, tidak sependapat dengan bagaimana melakukan dengan adil. Karena urusan ibadah urusannya Allah. Belum lagi urusan rumah tangga. Sudahkah adil dengan anak kita, dengan istri kita? Belum lagi sudahkah adil dengan diri kita? Kalau diri kita mau menempatkan posisi dengan maka tidak ada kita namanya penyakit, tidak ada. Contohnya, yang sudah waktunya kenyang masih dimakan terus saja, nggak adil namanya. Konsepnya Rasulullah itu kan, kalau kita lapar segera makan, kalau sudah kenyang segera berhenti. Kan begitu. Tapi sekarang enggak. Banyak makanan, tambah lagi, kepingin sana, kepingin sini. Tambah ikannya itu, kan pasti menyebabkan penyakit. Tidak bisa mengatur. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian, kenapa itu orang itu sombong? Sombong yaitu gara-gara ziyadatul ilm. Orang itu sombong gara-gara punya ilmu, sok pintar, sok ngatur, merasa dirinya punya gelar, punya titel, merasa bisa, sehingga dia dipanggil gak mau. Naudzubillah, kalau mau jadi ustadz, kalau yang undang yang masyarakat kecil tidak mau datang, merasa pintar, pilih-pilih kalau itu memberikan pengajian. Padahal ilmu itu sedikit harus diamalkan. Balighu anni atau sedikit tapi amalkan, itu lebih dasar untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal urusan dunia maupun di akhirat. Ajarkan ilmu kita, ajarkan. Contoh di sana TPG, ajarkan, jangan sembunyikan. Apa artinya didirikan masjid TPG tapi tidak ada yang mengajarkan?
itu sulitnya bukan main sekarang orang itu kalau mau bekerja mengamalkan ilmu karena niatnya sudah salah. Kenapa dia salah? Ingin terkenal. Lah belum dia kepingin terkenal. Ingin mendapatkan pengakuan, itu loh aku yang paling pinter, ini loh saya yang paling hebat. Tapi bukan karena nilai, bukan karena memandikan anak-anak kita, generasi kita itu. Rasulullah itu tidak akan memberikan ilmu kalau sebelum si sahabat-sahabat itu akan jadi pintar dulu, baru pintar diajarkan lagi. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu, bukan satu Al-Quran selesai, 5 ayat dulu diajarkan oleh malaikat. Bagaimana Rasulullah bisa belum diulangi lagi sama malaikat? Maka konsep yang pertama adalah memandikan umat. Apa? Iqra. Sebagaimana Rasul menerima ayat Iqra, baca sampai Nabi Muhammad itu diulangi. Iqra ya Muhammad. Apa jawabannya Muhammad? Ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Ya, jujur. Ya cari lagi sama malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Akhirnya butuh penegasan. Iqra ya Muhammad, kasih lagi. Akhirnya dituntun. Akhirnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai bisa 5 ayat. Gak seperti sekarang 1 jam langsung 30 juz. Gak ngerti isinya bisa apa tidak. Pahami dulu itu ilmu. Kalau sudah bisa maka jangan jaga-jaga. Ajari mereka yang belum bisa, ajari. Kalau di dalam kitab saudara kita ada kitab namanya Ta'lim ya, bagaimana adab mengajarkan dan bagaimana si murid tadi itu adab kepada guru alias sopan santun. Maka itu jadi keberkahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah hal-hal yang harus kita ini penyakit sombong supaya kita itu tidak terjerumus daripada kesesatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memudahkan kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa fil ayatil karim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari pada khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada seluruh para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas keislaman kita, kualitas keimanan kita, kualitas keikhlasan kita dan keikhlasan beribadah. Dan yang kedua, marilah kita selalu ingat kepada Allah dimanapun saja berada, bahwa kita nanti suatu saat akan diambil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik harta, kekayaan, jabatan, ilmu, itu semua akan diambil oleh Allah. Tapi kita sadari semakin hari semakin tua, semakin hari semakin berkurang tenaga kita. Maka dekatkan kepada Allah. Kalla la tuti'u wasjud waqtarib. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa lillahi akbar.